Bagi sebagian orang, rumah adalah tempat paling aman. Tapi bagaimana jika rumahmu berada di wilayah radioaktif? Atau di puncak gunung berapi aktif? Atau di atas tebing curam ribuan meter? Di planet kita yang luas ini, ada tempat-tempat yang sangat berbahaya, namun tetap dihuni oleh manusia. Mereka bukan hanya sekadar bertahan hidup di tepi jurang bahaya, tapi memilih untuk tetap tinggal, membangun kehidupan, dan mewariskan cerita mereka dari generasi ke generasi. Mereka adalah bukti nyata akan daya adaptasi manusia yang luar biasa. Di video ini, kita akan menjelajahi beberapa tempat paling berbahaya dunia yang secara mengejutkan masih ditinggali manusia. Kita mulai perjalanan kita di Ukraina Utara, di mana bekas pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl berdiri sebagai monumen peringatan atas salah satu bencana buatan manusia terburuk dalam sejarah. Pada tahun 1986, ledakan di reaktor nomor 4 melepaskan radiasi mematikan ke atmosfer dan memaksa evakuasi massal. Namun, di tengah reruntuhan dan kesunyian, kehidupan tetap ada. Sekelompok kecil orang pemberani yang dikenal sebagai Samoseli menolak untuk meninggalkan rumah mereka, menyelinap kembali ke zona eksklusi segera setelah bencana. Mereka hidup sederhana, bertani di tanah yang terkontaminasi, memancing di sungai-sungai yang mengalir melalui hutan merah, dan menemukan kedamaian yang aneh di tempat yang oleh dunia anggap sebagai zona kematian. Perjalanan kita membawa kita ke Pulau Jawa, Indonesia, rumah bagi Gunung Merapi, salah satu gunung berapi paling aktif dan berbahaya di dunia. Letusan dahsyat telah terjadi hampir setiap dekade, menghancurkan desa-desa, merenggut nyawa, dan meninggalkan jejak kehancuran. Namun, lereng Merapi juga merupakan rumah bagi ribuan orang yang menolak untuk menyerah pada kekuatan alam yang menakutkan ini. Mereka tinggal di desa-desa yang dibangun di atas abu letusan sebelumnya, mengolah tanah yang diperkaya oleh mineral vulkanik, dan hidup selaras dengan ritme gunung berapi. Bagi masyarakat Jawa, Merapi lebih dari sekadar gunung. Itu adalah entitas spiritual, sumber kehidupan dan kehancuran. Mereka menghormati kekuatannya, memberikan persembahan, dan mengadakan ritual kuno untuk menenangkan amarahnya. La Rinconada, kota di atap dunia. Perjalanan kita membawa kita ke jantung pegunungan Andes, di mana di ketinggian lebih dari 5.100 meter di atas permukaan laut, terletak La Rinconada, kota tertinggi di dunia. Kota ini muncul sebagai kamp penambangan darurat selama demam emas, dan sejak saat itu berkembang menjadi pemukiman yang luas dan kacau balau dengan lebih dari 50.000 penduduk. Namun, hidup di La Rinconada adalah perjuangan yang terus-menerus. Udara tipis, dengan oksigen yang sedikit tersedia, membuat setiap tugas menjadi tantangan fisik. Suhu dingin menusuk tulang, dan kondisi kehidupan keras. Sebagian besar penduduk tinggal di gubuk-gubuk darurat tanpa sanitasi yang layak, atau akses ke air bersih. Kabwe, warisan beracun. Perjalanan kita berakhir di Kabwe, Zambia, sebuah kota yang dirusak oleh warisan industri yang beracun. Selama hampir seabad,
Kabwe adalah rumah bagi salah satu tambang dan peleburan timbal terbesar di dunia, menyediakan lapangan kerja dan kemakmuran bagi wilayah tersebut. Namun, kemakmuran ini harus dibayar mahal. Operasi penambangan melepaskan sejumlah besar debu timbal beracun ke lingkungan, mencemari tanah, air, dan udara. Selama bertahun-tahun, penduduk Kabwe telah terpapar tingkat timbal yang sangat tinggi, yang menyebabkan masalah kesehatan yang meluas, terutama di kalangan anak-anak. Meskipun tambang dan peleburan ditutup pada tahun 1994, kerusakan telah terjadi. Tanah di sekitar Kabwe tetap sangat terkontaminasi, dan debu timbal terus menimbulkan ancaman bagi kesehatan masyarakat. Anak-anak sangat rentan, dan banyak yang menderita keterlambatan perkembangan, masalah kognitif, dan masalah kesehatan lainnya yang disebabkan oleh keracunan timbal. Dari zona radioaktif Chernobyl hingga lereng Gunung Merapi yang berasap, dari panasnya Danakil Depression hingga ketinggian Larinconada yang ekstrem, dan warisan beracun Kabwe, kita telah menyaksikan ketahanan luar biasa dari jiwa manusia. Tempat-tempat ini mungkin tampak seperti dunia lain bagi kita, tetapi bagi mereka yang menyebutnya rumah, itu adalah bukti kekuatan adaptasi, ikatan abadi dengan tanah leluhur, dan keinginan gigi untuk bertahan hidup. Mereka mengajarkan kita bahwa rumah lebih dari sekadar tempat berlindung fisik. Itu adalah tempat hati berada, tempat komunitas berkembang, dan di mana kehidupan menemukan jalannya bahkan dalam keadaan yang paling menantang. Tempat tinggal tidak selalu tentang kenyamanan. Kadang itu tentang ikatan, tentang sejarah, tentang warisan yang tidak bisa dibeli. Mereka yang hidup di tempat-tempat ini bukan sekadar bertahan dari bahaya, mereka menaklukkannya setiap hari. Tulis di komentar dan jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan lonceng. Karena dunia ini masih penuh dengan kisah luar biasa